Nah, kita obok-obok teman-teman. Sambal. Nah, bismillah. Oh. Pate Teh Nur ya. Aku satu porsi Mbak yang beranak. Beranaknya satu. Iya, jajanan lebaran ya. Di sini ada, aku mau ini lah. Akan tujuan teh anu rumah. Lah, takutku kayak gitu. Nanti asat. Beranaknya aja yang taruh di luar. Oke. Lainnya jadi pas 500 nggih. Oke. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Hari ini panasnya luar biasa. Hari ini 31 derajat ya. Oh, langsung. Kalau kemarin dingin, hari ini panas. Ini orang tua langsung kaget ya. Makanya nggak enak. Pasar bagian depan ya. Bagian sayuran. Kita jarang banget ke sini. Hari ini rebungnya sisa banyak. Ini ada bapak-bapak yang membawa sepeda ke ya opo. Nah, bertemu dengan ibu-ibu. Wah. Oi, kita melaju ke depan. Kita membeli sayuran di sini. Ni hao, 有没有水莲？哦，没有，谢谢。Nggak ada suilin. Ini pasar hari ini ya. Segalanya ya ada, tetapan gorengan-gorengan. Baju bagus, Sandal, sandang pangan. Ada sandangan dan panganan. Panasnya Masya Allah. Apa? Popcorn. Non halal ya, buah-buahan. Sapu-sapu. Ini teratai. Wes lah. Rame. Ini adalah toko sembako. Nah, kita membeli sayuran di sini. Segalanya ada. Oh ya, suilin loh, Pak. Ini tuh suilin. Bukan ini salaban. Suka laban. 再拿50件的。对。钱放里面。哦，钱放里面。对，谢谢老板。Ini juga ada sayuran. Masih 50 enteng. Bu Ama 有没有在这里？有。我要给他钱。这个帅哥没有，太太。好，你跟那个买个。山药那个。好。50块。OK。刘太太要不要回家？等一下就回去。12点了。啊，我等一下就回去。我不去了。那为什么不去？太热。不是啊，姐夫有事情啊，他不能请假。哦。这个什么东西坏掉了吧？燃气的。哦。好了啦。新的冷气了。哦，新的冷气。新的冷气。你好。因为旧的不会冷啊。有的坏掉了。旧的坏掉。在那边，旧的已经载走坏掉了。哦。旧的不够凉了。不够冷。哦，不够凉。这个是杂牌的啦。加的。杂牌的。杂牌。就是没有
没有很有名气的啦。哦，就像我们家的国际台的哪个好日立的这个好，那那个什么？这个是那个也是不好的。哦，阿林太太。能体力体，冷气。换新的。对，因为你们比较舒服一点在这里。不是我们比较舒服，那客人要不舒服。对呀，也是你们也是天天，如果夏天在这里。挣钱的工具就是要设备。对呀，这个2个一定哦，好舒服的。现在什么台的？什么牌子？换新的比较大金。大金好不好？好。哦，大金。我们在家里是Hitachi的。我们还是大姐，日立的。大金也不错，然后还有小老派给。不够亮，不够亮，不够嫩。来，我回家。回家，我要带太太回家，她不要啊。来。去干嘛？回去在家里啊。在家里啊。当时太太要去宜兰，后来不去。要去玩呢，带她去玩呢，让她去逛。去宜兰要买衣了。带她去买衣服，衣。小一根了。OK 啦，拜拜。Aku tak lanjut. Ini kita jemur bawang putih ya. Ini dari rumah Ama itu. 1 cin 80 NT, Rp40.000, 600 gram, gede-gede. Nah, video ini lanjut yang episode kemarin teman-teman. Kemarin saya membeli bakso di Teh Nur. Karena mumpung saya kirim uang, jadi sekalian saya mampir ke tempatnya Teh Nur. Nah, setelah itu malamnya itu sebenarnya saya mau makan teman-teman, tapi malam nyonyaku tuh masak banyak sayuran. Terus nyonyaku minta, makananmu dimakan besok ayu. Terus kamu makan aja menu yang sama dengan yang kita masak hari ini, seperti itulah, eman-eman kayak gitu. Terus akhirnya iya, hari ini baru tak makan. Ini 1 porsi bakso beranak teman-teman, ada kuahnya. Terus ini tuh kuah dari Pojok Joyo teman-teman. Saya suka banget Pojok Joyo punya kuah. No, bakso beranak, mie berserta sayuran, telur ya, telur 2, pakai kresek hitam ya. Nah, ini basreng teman-teman, 1 bungkus 150 NT, Rp75.000. Ini kemarin wes tak makan ya. Enak banget, bener-bener rekomen. Kalau ini yang versi pedes punya ya. Kalau pedes punya lebih sedikit ya, tapi berbumbu banget. Aku suka banget yang original, kemarin suka banget. Ini belum nyobain ya. Di Taiwan itu nali kuah itu pakai ini teman-teman, pakai rapia ya, keren banget. Bisa bikin sendiri, seperti ini. Oh, kuahnya kayak gini. Pas kentalnya kayak gini teman-teman. Terus dia itu bumbu yang dilembutinya banyak banget, bawang putih, merica dan lain-lain. Terus daun bawangnya juga banyak banget. Nah, ini PJ punya kuah ya. Pojok Joyo punya kuah tuh bening, seger, gurih banget, masya Allah. Terus dia nggak banyak-banyak, cukup aja. Pas banget gitu. Kita oplos aja. Nah, kita potong, bismillah. 1, 2, 3, dan mekar ya. Ini ada tahu yang mengandung bakso. Nah, seperti ini. Pakai telur 2.
Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warung Indonesia Teh Nur. Kalau misalkan teman-teman berkenan pengen nyobain ya silahkan teman-teman. Terus ya yuk, kalau ditanya enakan mana, semuanya tergantung ke selera masing-masing teman-teman. Saya tidak mau membandingkan dan saya tidak bisa membandingkan seperti itulah. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, seperti itulah. Nah, kalau di sana itu memakai kresek hitam ya teman. Seperti di Indonesia, seperti juga di Korea. Katanya kalau di warung Korea, di Korea sana, di drama Korea, itu memakai kresek hitam seperti ini. Kalau salah ya mohon maaf. Nah, kemarin jadi saya beli ini tuh satu bungkusnya 150 NT, dua bungkus 300 NT. Jadi per bungkusnya itu Rp75.000. Ini adalah basreng ya. Tapi dia nggak ada merek, tapi worth it banget, enak banget, renyah banget. Terus daun jeruknya banyak banget, enak. Nah, aku kemarin juga nanya bagaimana cara memasaknya, katanya suruh belah, terus dimasak apinya kecil, terus tak ungkep ini teman-teman. Karnya cantik banget. Bakso beranak. Masukin telurnya 2. Nah, ini mie sama sayuran nih, sekarang boleh masuk. Suun ya, suun sama sayuran banyak banget ya Allah. Aku suka ya yang ada sayuran kayak gini. Ini mie-nya tuh wis mateng teman-teman, nggak usah terlalu matang banget. Cak wajan teman-teman. Nah. Bismillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang belum pakai sambal ya, kuah dari 2 warung Indonesia. Coba bismillah. Seger banget teman-teman. Aku nggak pakai kecap ya, aku skip. Inilah, ini yang dikasih saus. Nggak mau sambal banyak-banyak ya, karena aku lagi sakit sariawan teman-teman. Jadi ya, sambalnya 2 ay. Mantap jiwa. Nah, kita obok-obok teman-teman. Sambalnya itu nggak semerah ya, nggak merah gitu nggak teman-teman. Nah, ini tapi kenyang banget pasti. Masya Allah, kita obok-obok. Oh, tak iya. Kita bersama 2 basreng, teresreng-esreng. Nah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas keberlimpahan rezeki hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang hari ini saya makan ya Allah. Saya mendapatkan 2 basreng sama ada bakso. Air putih kita minum dulu, bismillah. Doa saya hari ini ya Allah, semoga setelah saya memakan ini sariawan saya sembuh ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, orang itu kalau mau makan tuh nggak usah cerewetan yuk, segera dimakan yuk. Jangan ceramah hai. Oh ya mohon maaf teman-teman. Ya namanya saya ini ya pemanasan dulu teman-teman. Ojo emosi jiwa. Saya ndak dipromosikan sama basreng ini ndak, tapi saya suka banget sama basreng ini. Kalau teman-teman mampir di warung Indonesia Teh Nur, teman-teman wajib coba ya. Saya baru nyoba yang ini dan renyah, masya Allah. Saya lupa mengambil sendok dan juga itu lupa, mohon maaf teman-teman. Ayah, aduh. Senjatanya kita siapkan semuanya. Kita lemei gini, ben ora kotor.
Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini kita turunkan dulu ya. Saya tak makan bakso dulu ya. Kita dekatkan supaya terlihat. Nah, di sini ada suun. Aku suka banget sama suun ini ya. Oh, mantap jiwa. Aku suka. Ini namanya kalau di Taiwan itu tongfen, soun, bukan bihun ya, soun. Kuahnya seger banget karena 2 perpaduan kuah yang menjadi satu. Recommended banget. Pedes apa enggak yuk? Pedes ya, termasuknya pedes teman-teman, karena mulut saya sedang sariawan seperti itu. Wai, bismillah. Oh, Indonesia banget. Oh, jadi baksonya ini seperti bakso orang Taiwan teman-teman. Dia tuh kerasa bakso banget, mak keras gitu. Terus dia itu ada manis-manisnya. Ada manis, ada gurih kayak gitu. Kita coba yang digigit ya. Seperti ini ya. Ada serat-seratnya. Keres-keresnya tuh Masya Allah. Endulita mendunia ho ya. Pedes ora ya, pedas. Ibaratnya kita kena luka, terus kita kena garam itu pasti perih banget. Beda kalau misalkan kita pas sehat, berarti kena cabai nggak perih, bedanya di situ. Teman-teman itu tipe yang mana? Suka kuah bakso yang bening atau suka kuah bakso yang kental? Kalau saya sendiri suka kuah bakso yang bening. Terus teman-teman itu suka makan bakso yang kosongan, cuman bakso tok gitu, nggak pakai mie, itu ala-ala orang diet. Atau suka bakso yang pakai mie? Nah, nanti teman-teman silahkan komentar di bawah. Aku mau komentar, nek ra gelem yo sak karepmu. Kalau saya tuh suka makan mie teman-teman. Mie yang ada di bakso saya suka. Menurut saya enak kayak gitu, rasanya tuh kerasa bakso. Kecampur bakso ini enak banget. Gres sapi itu kerasa banget teman-teman. Kamu lebih banget yuk, orang lebih kita tenanan nih. Yuk apa kamu di endorse yuk kayak gitu, suruh baik-baikin, nggak ada teman-teman. Saya nggak berani dan saya nggak mau teman-teman. Ya saya ibaratnya kalau saya suka ya saya beli, saya makan. Kalau misalkan saya kurang sesuai ya saya nggak beli kayak gitu teman-teman.
Saya belum bisa dan belum siap seperti itu. Nah, tahunya itu ada bakso nih ya. Aku suka tahu yang ada bakso. Tahu segitiga. Ini pedesnya itu pedes-pedes kesadaran jiwa. Dari gurih, asin, manisnya Endulita mendunia. Pas banget. Nggak ada keasinan atau ke gimana-gimana itu nggak ada. Saya suka banget. Ini sawinya ini juga cocok banget teman-teman. Masih krenyus-krenyus. Nah. Yuk, kenapa kok mic kamu sekarang kalau kamu makan tuh nggak bersuara? Mic ini wes tua teman-teman. Harusnya itu wes wayahe tuku, tapi nanti dulu, kalau bisa dipakai nanti dulu. Ada banyak keperluan yang lebih penting daripada hanya sekedar mic seperti itu. Mohon maaf. Saya kalau makan bakso itu ini toppingnya tuh saya makan dulu, baksonya nanti, seperti itu. Bismillah. Nah, coba makan telur sekali emplok yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung kuteteskan air mata ya. Karena belum sampai ke kunyah itu langsung ketelen. Ya Allah. Nah, kita kokop teman-teman. Seger banget, bismillah. Oh ya, terbasreng-basreng ya. Wajib membeli ini. Dia itu dari ukuran itu kecil teman-teman. Saya suka, pas banget kalau untuk dicemil lah, dimakan bakso lah kayak gitu. Renyah banget. Dari gurih, asin, manisnya enak banget. Daun jeruknya banyak. Nah, ini yang pedes punya. Saking berbumbunya itu minyaknya sampai keluar-keluar. Kita ambil satu dulu. Karena dibumbuin kayak gini teman-teman. Jadi dia itu agak melempem seperti itu, tapi nggak melempem, bukan melempem. Tidak serenyah yang original.
gitu loh. Oh. Pedasnya bukan abal-abal, endulita mendunia. Jangan oper ya. Tenggorokannya sakit. Ini rekomen banget. Kalau mau suka yang pedas, silahkan coba yang pedas. Kalau saya lebih menyukai original, teman-teman. Nah, ini anak-anaknya ya. Anaknya ada berapa biji? 1, 2, 3, 4. Potong. Anaknya bakso ini teksturnya lebih lembut. Kenyal dan berserat. Satu porsi ini saya kenyang banget, teman-teman. Padahal jiwaku ini jiwa ugal-ugalan ya. Nah, sekarang video ini tentang ngobrol santai sambil makan pelan-pelan ya teman-teman. Karena saya kenyang. Terus suara saya itu agak pelo-pelo gitu karena ya sariawan ini yang membuat saya pelo dan susah ngomong. Nah, jadi kemarin kan rame kasusnya seorang mahasiswa, anak dari seorang perwira polisi AKBP seperti itu, yang menganiaya seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa tersebut menendang kaca spion mobil Mini Cooper punya ibunya si korban. Jadi yang si korban itu mendatangi rumah seorang perwira polisi itu, terus akhirnya meminta pertanggungjawaban. Datang bersama temennya, untung ada saksi Intinya ya setelah masuk, setelah permisi, meminta maaf dan meminta tolong diganti kaca spion mobil Mini Coopernya. Terus setelah itu malah endingnya terjadi perkelahian. Penganiayaan, bukan perkelahian. Karena dari bapaknya meminta dari keluarganya itu untuk membawa senjata untuk menodong, terus anaknya itu ngomongnya ya. Nanti terkena copyright. Intinya anaknya itu begini-begini menganiaya lah ya. Nanti malah kena sesuatu ya ngomongnya. Menjotosi seperti itu sampai korbannya itu parah ya sakitnya ya. Lumayan parah banget. Kejadian itu terjadi di bulan Desember 2022 dan sekarang wis bulan 5 teman-teman. Tahun 2023. Bulan 4 ramenya, bulan 4 akhir. Terus berita itu naik. Diangkat di berbagai media televisi, di TV One kebetulan saya nonton nih. Jadi ibunya itu diwawancara, ibunya korban itu orang baik, beretika, sopan santun, ngomongnya itu apa adanya tanpa dibuat-buat. Terus ketika ibu sama ibunya itu diwawancara seperti itu, terus ya saya tahu ibu tersangka pun juga pasti teramat sangat terpukul. Kita nggak bisa mengendalikan anak dan suami kita berbuat seperti apa. Yang namanya seorang ibu membela anaknya. Tapi alangkah baiknya kalau seorang ibu juga harus membuat anaknya menjadi dewasa dan untuk dijadikan pelajaran ke depannya nanti. Jadi kita walaupun kita berpangkat orang kaya raya atau misalkan
berkuasa tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kita itu manusia biasa, kita sama-sama diciptakan dari tanah. Nanti misalkan kita meninggal juga, kita cuma dikuburkan di sepetak tanah seperti itu, dan kita akan kembali ke tanah seperti itu. Misalkan kita hidup di dunia, apa yang kita sombongkan? Opo yo pantes. Semua yang ada di dalam kepala, tangan, mata, hidung ini kan semua titipan sang Gusti Allah ya. Yang namanya hidup kita kan nggak ada yang tahu ya. Kalau misalkan nikmatnya diambil karo Gusti Allah, terus yo opo, ibaratnya sariawan seperti ini ya. Ini nikmat makannya kan wis rodok kelong ya. Ini sakitnya luar biasa wisan. Kenapa ada manusia yang di luar nalar kayak gitu loh? Kenapa orang yang ibaratnya mengayomi masyarakat, seorang polisi, kenapa tidak memberikan contoh yang baik? Mendidik anaknya menjadi anak yang kedepannya nanti dikasih bekal menjadi yang lebih baik. Kenapa harus kayak gitu loh. Harusnya kalau orang bertamu ya, ada apa di runding dimusyawarahkan nggak? Jowoto sih, ya untung ya Gusti Allah itu maha baik. Itu rekaman itu tuh kayaknya itu ada yang membocorkan itu malah dari pihak tersangka. Karena itu katanya ada di flash disk. Kayaknya itu kayak kamera mobil kayak gitu loh, paling dashboard mobil. Aku yo gak ngerti ya teman-teman. Wong desa ora ngerti basa-basa ngene ora pate paham teman-teman. Nah, setelah viral baru teman-teman. Padahal itu melapornya itu dari Desember sampai dengan bulan 4 akhir sampai sekarang wis bulan 5. Baru setelah viral itu baru ditindaklanjuti. Nah, itu adalah negara Konoha, katanya yang komentar loh, saya enggak tahu Konoha itu apa, saya juga enggak tahu. Intinya ya di Indonesia tuh memang seperti itu, harus viral dulu baru ditangani. Katakan tidak pada kekerasannya, apalagi anak-anak sekolah itu adalah aset negara, mereka yang akan memimpin negara ke depannya. Negara ditentukan oleh bagaimana generasi muda itu sendiri. Tapi kalau generasi muda sok menangi dewi, mentang-mentang orang kaya, berkuasa, senggol, bacok kayak gitu, wah, teramat sangat disayangkan ya teman-teman. Kenapa kita sebagai manusia itu tidak saling menghormati, menyayangi, mengasihi, merangkul, bekerja sama? Kenapa harus ada rasa saya yang paling jagoan, saya menangan, bapak saya adalah seorang raja dan konglomerat? Kenapa harus seperti itu? Jenenge ya urip yuk, jenenge urip itu ya ada yang sebagai monster, ada yang sebagai raja, ada yang sebagai ratu, ada yang sebagai yang tertindas seperti itu yuk, ada yang antagonis dan protagonis. Oh iya ya, yang namanya hidup ya dijadikan pelajaran teman-teman. Ini adalah sebuah pelajaran. Kemarin itu sampai yang dianiaya itu sampai yang ibaratnya cacat mental sama cacat fisik ya ibaratnya ya. Mengerikan banget. Orang yang kamu jotosi, orang yang kamu anggap sampah, orang yang kamu anggap sebagai seseorang yang sangat tidak berguna di matamu. Anak itu adalah anak kesayangan di sebuah keluarga nih. Dididik, dibesarkan, dirawat, dicintai, dikasih. Orang tuanya ini menginginkan anaknya suatu saat nanti kelak menjadi anak yang berprestasi, sukses dunia akhirat, berpendidikan. Di satu pihaknya, dihajar sampai remuk-rempu. Jedot-jedot nonton tembok, di lantai, ngeri. Amit-amit jabang bayi ya. Semoga kita semua, keturunan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Sifat sombong, sifat iri, sifat dengki ya semoga ya. Amin amin ya rabbal alamin.